Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa secara online lewat ibadah raya pagi hari ini. Kita persiapkan hidup kita agar kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Engkau yang sakit imani, engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang lemah imani, engkau kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah raya pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, menyembah Engkau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya semua ada dalam kendali-Mu, dalam rencana-Mu. Ini setiap kami Tuhan, umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami memuji nama-Mu. Kami nyatakan Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Banyak yang Kau buat dalam hidup kami. Kami nyatakan kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, nyatakan besar Allahku. Haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami, Firman-Mu yang memerdekakan kami pagi hari ini Bapa. Kami bisa karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Ku. Nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Terima kasih Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku
kami yang duduk di tahta. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Biarlah kami tetap ada dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biarlah Kau memakai hamba-Mu dengan luar biasa pagi hari ini. Biarlah lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah maupun beberapa yang ada di dalam gereja ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Bahwa hari ini kita beribadah secara full online, tanpa ada yang datang ke gereja, karena mengingat kondisi yang kita tahu bersama secara menyeluruh ya, keadaan semakin meningkat khususnya di Kota Kupang, sehingga oleh pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota mengeluarkan surat edaran untuk termasuk juga lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan peribadatannya maka harus dilakukan secara online. Dan pagi hari ini kita seperti juga terjadi di akhir Maret, waktu kita juga online seperti ini. Dan beberapa saat ini tentunya biarlah jemaat Tuhan yang ada di rumah dapat memberikan waktu, konsentrasi, fokus kita untuk beberapa saat ini, untuk kita dapat diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan bagi kita semua. Kita bersyukur karena di bulan ini dengan tema relationship dan juga untuk perenungan kita baik di pagi hari maupun perenungan di malam hari. Khususnya untuk renungan malam kita banyak berbicara tentang hubungan, tentang bagaimana kita dapat berhasil dalam kita membangun hubungan. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita juga harus beres dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena itu akan menentukan hubungan kita dengan orang lain. Dan termasuk juga bagaimana kita memiliki tujuan. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang tujuan hidup ya, dalam topik yang ada, yaitu bisa ditampilkan? Tidak ya? Oke. Ya. Tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup? Dan saya bikin dalam satu topik, tujuan hidup adalah hidup dengan tujuan. Ya. Tujuan hidup adalah hidup dengan tujuan. Dasarkan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Bagi teman-teman yang ada di luar Kota Kupang, ya, selamat berhari Minggu saat ini, ya, mengikuti di mana saja Anda berada. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Bisa kita bacakan bersama-sama, termasuk yang ada di rumah. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, Rasul Paulus dia
mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana hidup daripada seorang anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, bahwa dia diumpamakan seperti seorang prajurit, seorang tentara. Kita tahu bahwa kalau seorang tentara, sewaktu dia memutuskan untuk masuk di institusi ketentaraan, maka dia sudah memutuskan untuk dia menyerahkan hidupnya di institusi itu. Apalagi kalau bilang tentara itu bahwa dia dalam tugas membela negara. Dalam kondisi negara misalnya sedang perang mungkin dengan negara yang lain, maka tentara itu sudah betul-betul memberi hidupnya, bahkan sudah memberikan nyawanya gitu, untuk dia hidup sebagai seorang tentara. Nah, Paulus katakan bahwa seorang prajurit, dia ingin supaya dia berkenan kepada komandannya. Dia tidak memusingkan tentang dirinya, tentang soal-soal penghidupannya, demi untuk dia berkenan kepada komandannya. Dalam bahasa Inggris dikalimatkan, no one serving as a soldier is entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Artinya, seorang prajurit dia ingin untuk menyenangkan komandannya. Dia ingin menyenangkan panglimanya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga ini adalah bagian daripada, katakanlah, tentara nasional sorga, di mana komandan kita itu adalah Allah sendiri, atau komandan kita itu adalah Yesus. Artinya Bapak Ibu, hidup kita ini kita harus menyenangkan Allah, harus menyenangkan Yesus, harus berkenan kepada komandan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menyenangkan Allah artinya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup. Artinya kita hidup bahwa kita harus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita harus hidup sesuai dengan tujuannya Tuhan. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan, maka kita tidak menyenangkan komandan kita. Seringkali kita bertanya kepada orang, apa tujuan hidupmu? Dan dia katakan, tujuan hidup saya bahwa saya ingin memuliakan Tuhan. Tujuan hidup saya supaya lewat hidup saya Tuhan dipermuliakan. Kalau bilang Tuhan dipermuliakan, berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Artinya kita harus menyelami, kita harus mendalami, kita harus masuk, memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, maka kita sedang berfungsi dengan benar. Dalam hal hubungan, maka kita pun harus punya tujuan. Kenapa saya harus membangun hubungan? Ya, harus ada tujuannya.
Karena kalau kita tidak memiliki tujuan dalam kita membangun hubungan dengan sesama, apakah itu dengan teman-teman kita atau dengan orang lain yang mungkin kita belum kenal dan sekarang kita kenal dengan dia dan kita ingin membangun hubungan, maka kita harus mendasari itu dengan tujuan, alasan dibalik kenapa kita harus membangun hubungan. Karena kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya maksud hidup tentang bagaimana kita membangun hubungan, maka bisa terjadi kita terjebak dalam satu hubungan yang saya pakai istilah hubungan yang tidak sehat. Mungkin saya agak buka sedikit, buka supaya hubungan yang tidak sehat. Artinya dalam satu hubungan ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Kalau hubungan yang sehat berarti itu akan terjadi mutualisme. Hubungan yang sehat itu akan terjadi sama-sama diuntungkan, sama-sama mendapatkan manfaat. Oke. Tapi kalau hubungan yang tidak sehat, maka itu bisa terjadi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Atau yang satu diuntungkan, yang satu merasa diuntungkan, padahal dia sedang dimanfaatkan oleh yang satu tanpa dia sadari. Sehingga mungkin bisa terjadi ada ketergantungan secara emosional yang tidak sehat antara saya dengan orang yang dimana saya membangun hubungan, sehingga saya pribadi, saya sendiri tidak bisa membuat mungkin keputusan, tidak bisa membuat pilihan yang berdasarkan apa yang menjadi nilai saya. Kita cenderung akan mengikuti mungkin apa yang menjadi keinginan daripada orang di mana kita membangun hubungan. Maka di situ terjadi yang saya katakan hubungan yang tidak sehat. Apapun di dunia ini Bapak Ibu yang Tuhan ciptakan, saya sudah sering katakan, setiap ciptaan Tuhan itu dia punya tujuannya. Termasuk saudara dan saya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu bicara tentang Tuhan ciptakan laki-laki dan Tuhan ciptakan perempuan. Dua-duanya manusia, ya, pabrik mobil, tapi tipenya tipe laki-laki dan tipe perempuan. Kenapa? Karena punya tujuan. Kenapa? Karena punya maksud. Ya. Tuhan ciptakan laki-laki, Tuhan ciptakan perempuan, punya maksud. Tuhan ciptakan perempuan, punya maksud. Tuhan ciptakan laki-laki, punya maksud. Man, ya, laki-laki. Kalau perempuan, woman. Masih ingat? Woman itu adalah man with a womb. Jadi manusia yang memiliki kandungan, Bapak Ibu. Karena punya tujuan, untuk apa? Reproduksi, untuk supaya dapat keturunan. Dan itu hanya bisa terjadi antara pria dan wanita. Terkecuali siapa? Maria. Jadi kita kembali kepada topik kita. Apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup itu adalah hidup dengan memiliki tujuan. Hidup dengan memiliki maksud. Hidup dengan memiliki niat. Ini erat kaitannya dengan tema tahunan kita di 2021 ini. Intentional living atau hidup secara intensional. Hidup secara disengaja, dengan niat. Hidup dengan tujuan, hidup dengan maksud. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, waktu kita membangun hubungan harus punya maksud. Waktu kita bekerja harus punya maksud. Waktu kita bersekolah punya tujuan, punya maksud. Kuliah punya maksud. Kita melayani punya maksud. Kita berkeluarga punya maksud, punya tujuan. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita lakukan itu, kita sedang menyenangkan komandan kita. Amin. Nah,
Pertanyaannya, kira-kira apa keuntungan dari hidup yang memiliki tujuan? Ya, kita sudah bahas waktu-waktu kemarin, tapi saat ini saya ingin untuk kita lebih dalam lagi. Keuntungan apa yang kita bisa terima, yang kita bisa peroleh kalau kita punya maksud yang harus diketahui. Karena banyak orang hidupnya itu tanpa maksud, sehingga sembarangan. Dia tidak punya perencanaan, ya. Dia tidak punya sasaran, dia tidak punya target, dia tidak punya maksud hidup. Katakanlah kita mungkin ingin menjemput misalnya suami kita. Kita ingin jemput dia naik kapal. Jemputnya kalau di Kupang berarti di pelabuhan Tenau ya. Kalau ferry berarti di pelabuhan Bolok. Waktu kita sampai mungkin dengan anak-anak kita lihat ada orang-orang, ada satu bapak mungkin di agak jauh dari kita, dia di pinggir dermaga, dia sedang melihat ke laut sana, dan kapal belum terlihat Bapak Ibu. Tiba-tiba ada terjadi mungkin kekacauan, ada yang berkelahi di dekat Bapak itu, dan kita terfokus untuk melihat mereka yang sedang berkelahi. Ya, tiba-tiba salah satu anak kita mungkin langsung bilang, "Papa, beta lapar," misalnya. Ya, beta lapar. Maksudnya mesti cari makan. Sedangkan tujuan, maksud saya sebagai istri ke pelabuhan itu untuk pergi menjemput suami yang ada naik kapal. Dan waktu kita lihat di ujung sana, di ujung pulau Semau, sudah ada titik, oh itu mungkin kapalnya. Maka kita lihat itu. Sementara terjadi perkelahian itu, kita lihat, tapi waktu kita lihat itu, tapi kita tetap fokus kepada kapal itu yang sudah mungkin semakin merapat. Lalu anak-anak misalnya tarik kita, "Mama, beta lapar." Kita tetap fokus di mana? Kita tetap fokus di kapal itu. Semakin dia mendekat, dan sampai dia sandar, banyak orang yang turun, ya kan? Tahu-tahu terjadi lagi ada orang yang jatuh di laut, di dermaga gitu kan. Itu menarik perhatian dan kita lihat sebentar, tapi itu tidak mengalihkan kita untuk kita fokus kepada, kalau saya sebagai istri waktu itu misalnya menjemput suami. Dan pada waktu tiba-tiba dari antara orang banyak itu tahu muncullah suami kita, maka baik saya sebagai istri misalnya maupun anak-anak akan bersuka cita karena papa sudah sampai di Kupang. Itulah keuntungan kalau hidup kita punya maksud. Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah keuntungan dari tujuan yang diketahui, ya. Maksud yang diketahui. Kalau kita lihat yang pertama adalah tujuan hidup itu atau maksud hidup itu akan memberikan kepada kita keyakinan. Ya. Hari-hari ini kita digoyang, ya, digoncang dengan, saya katakan ini musim COVID. Karena kita tahu sejak dari awal tahun kemarin sampai sekarang sempat terjadi turun, tapi sekarang dia fluktuasi naik lagi Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan musim COVID. Dan orang sekarang kebanyakan dihantui dengan apa Bapak Ibu? Ketakutan, kekhawatiran. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasa kalau kita masuk Desember, masuk ke Januari mungkin karena kecapean dan juga terjadi perubahan cuaca. Dan biasa kita mengalami yang biasa itu flu, betul tidak?
Kita mengalami itu, ya, agak tulang-tulang asam, flu tulang mungkin kalau istilah Kopang. Dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan tahun sekarang. Kenapa? Kita dihantui dengan jangan-jangan ini adalah indikasi atau tanda-tanda saya sudah kena virus misalnya, Bapak Ibu. Dan ini membuat kita takut. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki maksud yang diketahui atas hidup kita ini, dan dengarkan, maksud hidup kita ini hanya kita bisa ketemukan kepada siapa yang menciptakan kita. Masih ingat renungan malam kita mungkin 2 atau 3 hari lalu, bahwa untuk kita mau menanyakan satu produk, jangan tanya kepada sesama produk, tanyakan kepada produsen atau pabrik yang membuat, yang menciptakan kita, yaitu kepada Tuhan. Nah, kita sudah tahu bahwa Tuhan ciptakan kita dengan satu maksud, yaitu untuk kita dapat menjalankan mandat berkuasa kita. Tuhan ciptakan kita dengan satu maksud, untuk kita menjadi agen kerajaan Allah, kerajaan sorga, di mana Tuhan tempatkan kita sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, yang kita pakai istilah di domain kita masing-masing. Nah, kalau kita memiliki maksud hidup yang diketahui, maka itu akan memberikan kepada kita keyakinan. Saya percaya bahwa kalau kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan, kita akan memiliki keyakinan. Kita akan memiliki suatu peneguhan di dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Seperti tadi, seorang prajurit dia menyenangkan komandannya. Ya, jadi bicara tentang keyakinan, ya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh yang bisa diangkat mungkin di sini, yaitu saat Yesus, yang dimana waktu dia mengadakan menyembuhkan seorang yang buta dan bisu, ya, karena dirasuk oleh roh setan, maka saat pemimpin-pemimpin agama melihat bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk mengusir setan, mereka menuduhnya itu bahwa Yesus itu adalah Beelzebul atau penghulu setan. Dan kita perhatikan, Yesus dia tidak jengkel karena tuduhan mereka, ya, dengan dia memakai perumpamaan tentang sebuah negara atau sebuah keluarga yang berperang di antara mereka sendiri untuk memperlihatkan kesalahan daripada tuduhan mereka. Itu dalam Matius pasal 12 ayat 25, 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam satu negara, masakan tentaranya itu berperang sendiri, Bapak Ibu. Ya. Dalam satu keluarga, masakan sesama anggota keluarga itu berperang sendiri. Jadi kita lihat, Yesus karena keyakinannya, ya, maksudnya gini, Yesus karena dia memiliki maksud hidupnya yang diberikan oleh Bapa kepadanya, maka Yesus dia yakin, ya, bahwa kuasa yang dia berikan, yang dia lakukan terhadap si orang yang dirasuk setan ini adalah kuasa yang datangnya dari Tuhan, bukan dari setan. Nah, ini yang terjadi kepada saya pribadi di pertengahan tahun lalu. Waktu dikritisi, wow, betulkah saya ini mengajarkan yang tidak benar, Bapak Ibu? Tapi karena saya tahu maksud Tuhan dalam kehidupan saya, maka saya memiliki keyakinan bahwa yang saya sampaikan itu adalah seperti yang Tuhan maksud, Bapak Ibu. Jadi mengetahui maksud hidup, maka yang pertama tadi itu memberikan kepada kita apa? Keyakinan. Mungkin saya tidak panjang-panjang pagi hari ini. Yang kedua, waktu kita mengetahui tujuan hidup kita,
Maka keuntungannya yang kedua itu adalah kita mendapatkan perlindungan. Kalau kita hidup dengan tujuan Tuhan, maka saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu ada atas kita. Artinya tidak ada yang dapat membahayakan kita sampai maksud hidup kita itu tercapai. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ada di mana, harus punya tujuan. Tujuan yang apa? Memuliakan Tuhan. Tujuan yang apa? Menyenangkan Tuhan. Artinya sekarang kalau kita misalnya ada di dunia kerja kita, kita harus pergi dengan tujuan Tuhan. Kalau kita pergi dengan tujuan Tuhan, Alkitab katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu bukan segera untuk manusia, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Dan waktu kita lakukan itu untuk Tuhan, berarti kita sedang hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena waktu kita hidup sesuai dengan maksud ataupun tujuan Tuhan, kita sedang menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, maka tidak ada yang akan membahayakan kita. Katakanlah kita terinfeksi dengan virus. Oke, Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan akan lepaskan kita. Kita akan dipulihkan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita itu belum selesai. Ya. Kematian sekalipun, kalau tujuan Tuhan belum selesai dalam hidup kita dan kita hidup sesuai tujuan Tuhan, maka Tuhan akan memproteksi kita. Masih ingat jemaat Tuhan tahun 2000 berapa? 5. Saya seharusnya sudah almarhum, Bapak Ibu. Tapi karena saya punya tujuan Tuhan, saya hidup berdasarkan tujuan itu, maka 2005, 2021, sudah berapa tahun? Sudah 16 tahun Bapak Ibu. 16 tahun. Maka ada teman-teman yang sakit saat ini, ada yang reaktif saat ini, bahkan antigen dan positif, dan perlu juga di PCR ya. Apapun hasilnya, saya mau katakan, Tuhan akan melindungi kita. Artinya, Tuhan bisa izinkan kita mengalami keadaan reaktif atau positif, tapi yakinlah, tidak akan membawa sampai kepada kematian. Karena tujuan Tuhan harus kita selesaikan. Amin Bapak Ibu. Masih ingat Tuhan Yesus? Dia hidup dengan tujuan daripada Bapa. Waktu di atas perahu, angin gelombang, karena terjadi badai. Dapat di mana kalau orang dari kondisi badai dia tidur nyenyak? Hanya terjadi pada siapa? Pada Yesus. Kenapa? Yesus percaya betul Bapanya melindungi dia. Kenapa? Karena hidup Yesus adalah hidup sesuai dengan maksud Bapa di surga. Dia hidup sesuai dengan tujuan Bapa mengutus dia datang ke bumi. Yang terjadi, murid-murid panik. Ya, akhirnya mereka membangunkan Yesus. Dan waktu itu Yesus katakan, di manakah imanmu Bapak Ibu? Jadi kita percaya bahwa seperti Yesus, dia yakin bahwa perlindungan daripada Allah itu menjadi bahagian kita. Mazmur 91 menjadi mazmur yang terkenal. Karena topiknya itu adalah tentang perlindungan Tuhan. Seperti ilustrasi tadi, istri itu dia tetap tidak terpengaruh, ya mungkin ada yang dapat dorong dia dan ini dia hanya terdesak misalnya, tapi dia tetap dengan tujuan bahwa dia sedang menanti suaminya yang ada di kapal itu, maka dia tetap terlindungi dari segala interupsi termasuk juga bahaya-bahaya yang datang. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang keberapa sekarang? Hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga, maksud ataupun tujuan hidup itu memperkenalkan dan memelihara, saya pakai istilah objektivitas.
Objektivitas lawannya itu subjektivitas. Contoh, kalau kita seorang pemimpin, kita punya orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Dan mungkin di antara mereka itu ada yang suka cari muka misalnya. Ya, contohnya. Dan dia cari muka, maka dia datang kepada kita, dia ceritakan tentang temannya yang mungkin dalam tanda kutip bermusuhan dengan dia, Bapak Ibu. Maka dia datang kepada kita, kita dengar apa yang dia sampaikan. Nah, kalau kita memiliki sikap yang objektif, maka waktu dia sampaikan kepada kita, maka kita tidak langsung apa? Percaya. Tapi kalau kita langsung percaya dan kita langsung mungkin bertindak dengan apa yang diceritakan oleh orang ini, maka kita yang namanya bersikap subjektif. Nah, kalau orang yang hidup dengan tujuan, maka dia akan senantiasa bersikap objektif. Objektif itu dia dapat memandang melampaui keadaan yang ada pada waktu itu. Jadi waktu orang ini kasih lapor ke dia, dia akan bilang, oke, terima kasih untuk apa yang disampaikan, kamu kembali kerja. Dan akhirnya, karena dia seorang yang objektif, dia akan panggil siapa? Orang yang diceritain, panggil dia untuk dikonfrontir, untuk dicocokkan, untuk disesuaikan, sama tidak. Dan waktu kita panggil dia, dan akhirnya dia ceritakan. Dan waktu dia ceritakan ternyata versinya berbeda dengan orang yang datang pertama. Oke? Dan pada waktu itu kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Kenapa? Karena kita bersikap objektif. Dia mampu melihat jauh. Dia mampu melihat akibat-akibatnya. Waktu orang memiliki tujuan, dia bisa melihat dampaknya tidak hanya untuk satu hari ke depan, dia bisa melihat dampak untuk jauh ke depan, Bapak Ibu. Kalau dia memiliki tujuan, Bapak Ibu. Seringkali kita tergoda dengan hal-hal yang ada saat ini yang ya cuman sesaat saja. Kita lebih cenderung untuk memilih hal yang sesaat tapi justru akan menjerumuskan kita. Seperti Amsal katakan, ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju kepada maut. Karena kita subjektif. Mungkin karena enak, nyaman, apa semua. Tapi kalau kita sebagai pribadi yang memiliki maksud hidup, maka kita akan memelihara objektivitas kita. Ya. Seringkali kita begitu ada status di media sosial, maka kita sudah langsung buat penilaian, kita langsung mengkritisi, kita langsung mungkin menghakimi. Itu subjektif, Bapak Ibu. Lebih baik kita diam saja, kita monitor saja. Mungkin satu saat kita ketemu dengan orang itu, kita bisa tanyakan kepada dia, dan akhirnya kita bisa selamat. Karena tidak enak, Bapak Ibu, kita sudah upload, kita sudah status, statementnya juga besar-besar, tahu-tahu apa yang menjadi penilaian kita salah. Dan pada waktu kita tahu benar, akhirnya kita hapus cepat-cepat. Terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita bertindak subjektif. Maka pagi hari ini, saya kira 3 hal ini aja. Yang pertama apa? Keuntungan kalau kita memiliki maksud yang diketahui. Yang pertama, kita akan memiliki keyakinan atau akan memberikan keyakinan kepada kita. Yang kedua adalah kita mendapatkan perlindungan. Dan yang ketiga, kita akan bersikap objektif dalam segala hal yang terjadi atas kita. Tujuan hidup adalah hidup yang memiliki tujuan. Terima kasih buat teman-teman media. Kita terbatas sekali hari ini karena kondisi yang ada. Kita pun tidak ingin untuk terjadi, karena kita pun harus bijaksana. Maka saya pun
apresiasi karena mereka adalah orang-orang yang hidup dengan tujuan. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Dan mari kita akan berdoa sesudah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingin menjadi prajurit yang menyenangkan komandan kita, maka biarlah kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Bapak Ibu juga dapat menangkap ini, Bapak Ibu. Termasuk saya mau katakan bagi jemaat Tuhan yang selama ini sudah cukup konsisten di dalam meresponi baik saat teduh maupun renungan malam, saya sangat berterima kasih, saya sangat mengapresiasi. Termasuk ada beberapa yang dia sudah punya planning, dia punya niat, dia punya tujuan bahwa lewat sate, lewat rema, dia ingin untuk orang lain juga diberkati. Jadi dia taruh dia punya judul, baru dia taruh dia punya uraian, kemudian dia taruh dia punya apa yang dia dapat, Bapak Ibu. Sebenarnya itu bagus sekali, saya apresiasi karena tentunya orang pun mereka akan lihat, wow, ternyata judulnya ini, uraiannya ini, maka hasilnya ini, Bapak Ibu. Waktu kita buat itu, kita bukan sedang mau memamerkan, tidak. Kita bukan sedang menunjukkan, bahkan saya melihat kalau tadinya mungkin kita lebih terobsesi harus foto kita di mana, ya, di mana kita ingin untuk di-upload. Tapi sekarang waktu kita sudah ada punya kontennya, saya syukuri karena ada dampak yang nyata, ada kesaksian-kesaksian yang langsung kejapri ke saya, ya. Mereka diberkati dan lewat quote-quote mereka yang mereka dapat dari perenungan mereka juga diberkati. Termasuk ada anak-anak yang kasih quote-nya dan ada orang-orang di luar Kota Kupang termasuk di Bima kalau tidak salah diberkati lewat quote seorang anak. Dan waktu kita lakukan itu, kita sedang mengaplikasikan tahun intensional. Jadi Bapak Ibu yang belum berespon sampai sekarang, saya bukan untuk apa, tapi bagaimana kita sudah mulai sekarang hidup kita harus punya tujuan, harus disengaja, harus diniatin. Kalau kita tidak ada niat, maka kita tidak bisa bergerak. Tapi kalau kita ada niat, wow, kemarin ada satu ibu waktu sudah disampaikan saat remanya sudah dikirim, dia langsung bilang terima kasih. Saya balas thanks for atensinya. Lalu dia balas, Kak, saya sementara membaca bacaan Alkitab. Ya, jadi sementara baca Alkitab yang ada bilangan yang 22 pasal maupun di Yohanes yang satu pasal. Dan saya sangat terharu sekali untuk kekasih ini karena dia sekarang sudah mulai membuat rencana dengan disengaja, bukan kebetulan, bukan mengalir seperti air. Ya, kita boleh mengalir seperti air, artinya bagaimana Tuhan bekerja, tapi juga kita harus punya niat, kita harus disengaja. Kalau hidup ini memang harus disengaja. Kalau hidup yang disengaja itu, maka hidup yang memiliki maksud, hidup yang memiliki tujuan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Mari semua kita puji Dia saat ini, sembah Dia. Haleluya. Kita dengarkan sharing pagi hari ini. Tujuan hidup adalah hidup dengan memiliki tujuan. Maka siapapun kita saat ini, dimanapun kita berada, apakah kita sebagai orang tua, suami, istri, ataupun anak-anak, opa, oma, tante, om, biar kita punya maksud hidup. Kita bisa memiliki tujuan kenapa kita sebagai anak, sehingga hidup kita sebagai anak tidak akan serampangan, tidak akan sembarangan, tidak akan liar. Bahwa kita sebagai anak Tuhan taruh dalam satu keluarga punya tujuan. Nah, Tuhan mau supaya kita ada di bawah pengasuhan orang tua kita. Tuhan mau supaya kita di cover oleh orang tua kita, sehingga apa yang menjadi rencana kita, tujuan kita itu bisa terjadi, digenapi. Kita mulai tahu tujuan kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Kalau kita hidup hari-hari ini, separuh hidup kita selalu ada dengan yang namanya media sosial, maka kita pun harus punya maksud di situ, harus punya tujuan di situ. Karena itu bisa kita pakai sebagai sarana untuk kita menyenangkan komandan kita, Allah yang Maha Kuasa. Maka milikilah tujuan di situ. Ada banyak orang-orang di mana kita berinteraksi, di mana kita membangun hubungan. Biarlah tujuan kita membangun hubungan, kita ingin menambah nilai kepada orang-orang tersebut, supaya mereka lebih menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan. Maka di situ kita akan menyenangkan hati komandan kita sebagai prajurit yang berkenan kepada komandannya. Haleluya. Mari kita buat komitmen pagi hari ini. Tuhan, tujuan hidup saya, bahwa saya harus hidup dengan memiliki tujuan. Saya tidak mau hidup sembarangan, tapi saya mau hidup dengan tujuan. Saya mau hidup dengan memiliki maksud. Saya tidak mau bereksperimen lagi. Saya tidak mau coba-coba lagi, karena itu menghabiskan energi dan membuang waktu saya. Tapi pada waktu saya memiliki tujuan, maksud hidup saya, maka hidup saya akan menjadi efektif dan hidup saya akan maksimal. Dan disitulah Tuhan disenangkan. Sekali lagi nyanyikan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Nanti kau akan pimpin doa haleluya. Haleluya.
dengan segala kejadian-kejadian yang kami lewati sejak tahun lalu sampai dengan saat ini. Kami belajar Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kalau ada nilai-nilai kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari-hari ini Tuhan, mampukan kami untuk mengalami perubahan di dalamnya, dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Sampai hari ini kami masih ada, kami masih bisa bernafas Tuhan. Sekalipun ada di antara kami yang terpapar dengan COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa iman kami, kepercayaan kami kepadamu. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan untuk membuat kami semakin bergantung sepenuhnya kepadamu dan semakin mengandalkan Engkau Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Terus Engkau berkati hamba-Mu dengan segala rahasia-rahasia firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa. Dan biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami jalani hari-hari ke depan ini Tuhan, di tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di bagian akhir daripada ibadah online kita di hari ini. Berdasarkan pemberitahuan pemerintah, maka akan ada 2 minggu untuk kita beribadah online. Kita belum tahu perkembangan selanjutnya, tapi kita tetap beradaptasi dengan situasi-situasi yang ada saat ini. Pada itu kesempatan yang ada tentunya saya sampaikan kepada seluruh jemaat supaya mari kita lebih proaktif lagi, khususnya buat jemaat-jemaat yang belum meresponi untuk perenungan kita. Karena saya percaya bahwa sementara kita lakukan itu, kita sementara belajar, kita sedang diperlengkapi, kita sedang dimuridkan, dan bahkan tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah berkhotbah kepada orang lain. Karena hidup Bapak Ibu dibagikan lewat sharing itu, quote-quote itu. Saya secara pribadi yang kinyang karena semua saya terima, saya baca, dan ya jadi masuk banyak. Terima kasih karena Bapak Ibu pun sudah bisa menjadi berkat buat saya, buat kami yang membaca. Jadi mungkin akan ada suara-suara sumbang, ya, jangan terpengaruh. Itu seperti ada orang berkelahi di pelabuhan, anak minta makan. Nah itu mungkin yang ekses-eksesnya. Kita tetap fokus karena kita ingin juga untuk waktu kita bermedia sosial, kita punya tujuan, dan tujuan kita itu menyenangkan Tuhan. Bahwa mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar sebenarnya saya sedang memberikan materi-materi lewat hasil Bapak Ibu, hanya didesain begitu saja secara sederhana, sehingga Bapak Ibu pun akan ada konten-konten yang bisa Bapak Ibu lepas di media sosial. Dalam satu hari kita bermedia sosial berapa jam? Mungkin bisa lebih setengah hari gitu ya. Kalau 12 jam bisa di atas 6 jam. Semua orang ada di situ. Makanya kita gunakan itu untuk menjadi tempat kita berdampak. Sebagaimana slogan kita, living effectively, atau hidup secara efektif. Artinya apapun status kita, itu bisa ngefek, itu bisa berdampak, itu bisa mempengaruhi orang lain secara positif. Kita terus berdoa supaya kita terus semua menjadi berkat. Terima kasih untuk usul saran, ide-ide, juga untuk bagaimana lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, nanti mulai besok
Ini saat teduh kita belum dilepas, supaya saya tidak ingin Bapak Ibu terpecah konsentrasinya, supaya kita ibadah dulu. Nanti sesudah ini akan dikirim. Tapi mulai besok Bapak Ibu sebelum saat teduh sate kita, maka nanti akan ada doa yang dipimpin oleh para pelayan-pelayan kita sebelum kita membaca saat teduh itu. Jadi selain saat ini dalam grup GMC berdoa, di jam 9 malam kita yang berkomitmen serempak berdoa untuk semua Bapak Ibu, termasuk teman-teman yang reaktif, ada yang di antigen positif, dan ada yang memang sakit ya. Kalau saya pantau cukup banyak yang sakit, mungkin tembus 15-an. Ya, kita berdoa karena kita percaya bahwa kalau kita tidak bisa bertemu secara fisikal karena ada social distancing, maka kita dapat bertemu secara spiritual di alam roh lewat kita berdoa, sepakat berdoa bersama di jam 9 malam. Jadi nanti mulai besok saat teduh kita itu akan ada didahului dengan doa dari pemimpin-pemimpin yang ada secara bergilir setiap hari. Dan doakan Bapak Ibu untuk supaya nanti bulan Februari kita sudah bisa ada renungan versi anak. Jadi doakan supaya dalam 2 minggu terakhir ini bisa kita buat, walaupun mungkin baru dapat beberapa hari, dan mulai Februari anak-anak kita pun yang tentunya sudah memahami, sudah bisa membaca bisa ada renungan versi anak, dan tentunya itu sangat membutuhkan bantuan dari orang tua. Jadi saya mau katakan sate Rema jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban, tapi biarlah itu menjadi kesukaan, seperti pemazmur katakan, kesukaanku adalah Taurat Tuhan, begitu ya. Jadi kita sate, kita Rema seperti kita makan es krim ya. Mulai kita mensengajakan seperti itu. Itu saja Bapak Ibu untuk disampaikan. Dan apabila Bapak Ibu yang ikut online ini mau menyampaikan persembahannya seperti yang sudah disampaikan lewat pemberitahuan kemarin, silakan bisa disampaikan di gereja ini sampai batas jam 12, ataupun bisa disampaikan di Pastori di Ernona sampai batas jam 6, atau kalau Bapak Ibu memang tidak akan ini, bisa menghubungi koordinator area masing-masing untuk datang mengumpulkan, dan nanti akan diatur siapa yang akan turun untuk mengumpulkan, dan semuanya kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita jaga protokol kesehatan yang ada Bapak Ibu. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Pagi hari ini pun kita dengan apa yang ada, saya harus seperti ini mengingat waktu tahun 2000 saya hadapi sendiri gitu. Padahal biasanya lengkap, ini sendiri ya, pakai keyboard program. Untung saya tidak main terbana pagi hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak buat semua jemaat Tuhan ya. Salam sehat semua. Hidup bersyukur terus, kurangi komplain, taat pada otoritas, karena kalau kita lawan otoritas kita bisa kepahitan, dan kalau kita kepahitan akan melemahkan imun tubuh kita. Saya pribadi juga, Tuhan, saya harus taat pada otoritas di atas saya sehingga saya mengalami imun kuat, hidup bersyukur ya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih suka komplain, mengeluh, saya mau katakan pagi hari ini bertobat dan kembalilah ke jalan yang benar. Kita tampilkan gaya hidup yang mengucap syukur. Mari kita akan akhiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan pujian inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. karenamu. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus bersuka Tuhan. Amin. Haleluya. Di masa-masa musim COVID ini, Terima kasih. kami tetap bersuka, kami tetap bersyukur Tuhan Haleluya. untuk apa yang Tuhan berikan, untuk apa yang ada pada kami saat ini Terima Tuhan. kasih. Terima kasih buat pagi hari ini lewat ibadah raya online. Biarlah Tuhan kami diperlengkapi. Kami memiliki maksud, memiliki tujuan dalam hidup kami, sehingga kami menyenangkan komandan kami, yaitu Tuhan sendiri. Pagi hari ini Terima kasih. berdoa buat teman-teman kami yang ada, Amin. Yesus. mereka yang sedang sakit, Terima kasih Tuhan. termasuk ada yang reaktif, Ya Yesus. positif. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Amin. Mereka memiliki tujuan dalam hidup mereka. Amin. Yesus. Mereka sedang menjalankan itu dalam hidup mereka. Amin. Maka Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Amin. Kami percaya kuasa maut dipatahkan. Amin. Mereka dipulihkan. Amin. Mereka disembuhkan. Amin. Sehingga mereka dapat kembali efektif, maksimal. Amin. Untuk apa yang Tuhan percayakan. Di domain mereka masing-masing Tuhan. Amin. Setiap roh-roh ketakutan, Terima kasih. roh-roh cemas, roh-roh kekhawatiran, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Kami percaya bahwa, kami yakin Amin. perlindungan Tuhan Amin. itu menjadi bahagian kami. Ya Yesus. Biar kami menjadi orang-orang yang objektif, karena kami punya tujuan hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau memberkati teman-teman yang hari ini berulang tahun juga. Diberkati mereka dengan umur panjang, Amin. kesehatan, kekuatan jadi bagian mereka. Dan minggu berjalan ini Tuhan, biar mereka dapat menikmati anugerah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan Amin. yang senantiasa mengikuti mereka kemanapun mereka pergi dan berada.
Karena waktu hidup kami menyenangkan Engkau, maka sebagaimana dalam Mazmur katakan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Dan Tuhan, kami serahkan minggu berjalan ini. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang tekun dengan saat teduh maupun renungan malam. Tuhan, Engkau rapi jemaat Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau ajar mereka ada pewahyuan Tuhan. Tidak sekedar sebagai informasi dari yang mereka dapat, yang mereka baca. Tapi Tuhan ada pewahyuan, dan itulah yang Engkau berikan kepada mereka. Dan dari situ mereka dapatkan sesuatu dari Tuhan. Waktu mereka menulis itu, mereka sedang mengucapkan secara tulisan, dan tentunya mereka berkomitmen untuk mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka sudah tulis itu. Terus jemaat-Mu bertambah-tambah di dalam pemahaman akan firman-Mu, sehingga mereka terus menjadi berkat, efektif, berdampak Tuhan. Diberkati para orang tua yang terus mengasuh anaknya, membimbing anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang juga yang secara sengaja untuk supaya anak-anak pun mereka bisa mulai sekarang bersaat teduh dan berrema malam Tuhan. Diberkati orang-orang tua ini Tuhan. Dan anak-anak biar mereka mengalami ada respon yang baik Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjaga mereka Tuhan. Ada anak yang masih bayi Tuhan, bayi yang dalam kandungan juga, batita, balita Tuhan. Perlindungan Tuhan jadi bagian mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang perkasa, bahwa mereka itu ada di tangan para pahlawan, yang dimana mereka bagaikan anak-anak panah yang siap untuk dilepaskan untuk hidup mereka memuliakan Engkau. Jemaat yang akan menyampaikan persembahan pagi hari ini Tuhan, Engkau juga menilik dan memberkati dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau menilik setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Oh Tuhan, beri hikmat kepada kami Tuhan, sehingga dalam masa-masa ini ada hikmat, ada ide-ide yang brilian, ide-ide cerdas yang Tuhan berikan untuk bagaimana kami dapat Tuhan melakukan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami, termasuk untuk kami Tuhan dapat Tuhan melakukan talenta, bakat, karunia kami, untuk dapat juga dari situ Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Untuk pagi hari ini kami akan mengakhiri untuk ibadah raya secara online saat ini. Seberapa jemaat yang mengikuti, Engkau mengangkat tangan-Mu, tadakan tangan-Mu. Biarlah Engkau diberkati. Diberkatilah Engkau dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, tapi damai sejahtera yang hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. See you next week. Puji Tuhan.